Itu adalah Ferry Irwandi, orang yang viral gara-gara tentang santet. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu gimana sih event ini berlangsung dan siapa aja pembicaranya. So, saksikan video ini ya sampai habis dan supaya kalian dapat insight lebih banyak. Baru kita bahas tentang Ferry Irwandi. Let's go! Baru aja beres Malaka Project. Habisnya gue dari tadi pagi atau dari tadi sore tuh udah mulai nge-vlog ya, tapi ya gitu intinya gue datang ke Malaka Project dan sendirian aja, gak berdua sama siapa-siapa, sendiri. Karena gue sadar kalau ngajak orang lain itu nggak akan selalu bisa berhasil. Jadi kita coba aja sendiri. Jadi ini adalah cuplikan-cuplikannya yang gue ambil, mungkin telat tapi udah nggak apa-apa lah ya. Ini adalah contohnya. It goes back to you gitu kan, kamu yang paling tahu apa yang harus diprioritasin dan apa yang enggak. Kalau aku pribadi emang ada perubahan sih sejak punya anak sendiri, it's really different dan really difficult juga untuk cari waktu. Tapi ya apa boleh buat, itu semua harus dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Mungkin balik lagi kayak ke tujuan dan life goals masing-masing sih. Kalau aku rasa kayak aku selalu merasa apa lagi yang aku bisa lakukan gitu. So misalnya kayak jadi vokalis, but like I feel like masih ada yang pengen aku berikan ke dunia. Dan aku juga merasa masih punya waktunya gitu. Jadi tinggal pinter-pinter aja, oke, kita punya 24 jam dalam sehari, gimana caranya kita bisa ngatur itu. Apa yang paling penting pertama, misalnya waktu untuk istirahat, itu penting juga, jangan disepelein. Istirahat butuh berapa jam, misalnya 7 jam atau 8. Yang gue pengen pelajari. Tapi ketika kita ngomongin tentang cerita, apalagi kita lagi di ITB, kayaknya sayang kalau kita nggak bahas sedikit teori tentang cerita. So gue akan bahas tentang the theory of story. But of course jangan terlalu bingung, karena menurut gue story is not a rocket science. Steve Jobs pernah bilang bahwa story itu adalah UI-nya manusia, sehingga manusia mengerti hal-hal di sekitarnya dengan cerita. Jadi karena memang story itu di-define untuk membuat orang memahami sesuatu. Jadi it's not a rocket science. Tapi ada satu teori yang selalu ada ketika kita ngomongin sebuah cerita. Apa itu? Simple banget. Teori tentang cerita itu adalah cuma ada 3 ini doang. Lo nggak perlu catat, lo bisa cari di Google, lo bisa tanya ChatGPT. Tapi basically dari semua cerita yang ada, itu cuma ada 3 unsur itu doang. Exposition, konflik, dan resolution. Exposition adalah ketika lo membuat orang paham dengan dunia dan dengan karakternya. Konflik itu ketika lo menggali lebih dalam tentang isu di dalam cerita itu. Dan resolution itu adalah kesimpulan dari sebuah cerita. Tapi yang mau gue bahas sekarang itu bukan tentang gimana teori ini diterapkan dalam berbagai medium cerita-cerita ya. Tapi gue pengen bahas bahwa kita sering ngerasa bahwa cerita itu harus panjang. Sebenarnya enggak juga. Kalau kita ngomongin sebuah cerita harus panjang, enggak juga. Tapi tetap harus ada 3 unsur ini. Coba kita eksperimen, kita coba exercise. Terima aja. Oh, kalau misalnya kita pakai dalam sistem pengadilan, bayangin aja ya. Misalnya ada orang meninggal aneh, ya kan? Terus pengacaranya bilang aja langsung, ini pelakunya jelas bukan ini karena dia sebenarnya kena santet misalnya, ya kan? Nah kalau dengan logika mistika, maka kita terima aja. Karena kalau ditanya buktinya mana, dia akan menjawab tidak bisa dibuktikan dong itu, ya kan? Oh ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau akal kita kan? Gue selalu bilang kalau misalnya itu tidak bisa dijangkau akal kita, berarti harusnya kita bilangnya apa? Kita tidak tahu, ya kan? Kok bisa akal kita nggak menjangkau tapi kita ngomong panjang lebar tentang itu? Nggak masuk akal ya. Nah, dan malah kan bilang ternyata bangsa Indonesia nih perlu lepas dari ini.
Dari ini. Dari ini. Dari ini. Dari ini. Ngaku di sini siapa yang pernah beli ini? Ada nggak yang pernah beli ini? Pernah ya? Siapa yang pernah ketipu berarti ya? Ketipu lo semua. Tapi, sorry. 3 juta, semua penduduk di desa A udah memenuhi itu, nggak perlu dibantu sebenarnya, ya kan? 100% sudah bisa memenuhi. Tapi yang main blowingnya, kalau di desa B, 60% penduduknya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah sekarang aku tanya lagi, jadi kalian setelah lihat data yang lebih besar dan persebarannya media dan sebagainya, kalian akan pilih desa A atau desa B? Desa B. Dan itu aman. Tepuk tangan dulu dong. The one and only Ferry Irwandi. Anjir. Cek, cek. Ini berarti nggak bisa nyala nih. Ada jinnya nih. Ngeri Bandung. Halo Bandung. Halo. Selamat malam. Perkenalkan, nama gue Ferry Irwandi. Basis tes itu jangan dihilangkan. Yang dihilangkan tuh tekanannya, konsekuensinya diubah. Karena kita itu negara maritim dengan luas daerah hampir sama atau bahkan mungkin lebih dari Uni Eropa dengan penduduk yang jumlahnya hampir 300 juta jiwa. Dengan kesenjangan yang luar biasa, Finlandia bisa mencapai semua kesuksesan yang kita tahu sekarang. Itu bukan dengan cara yang gampang gitu loh. Fasilitasnya dulu dikasih, baru zonasinya dibuat, gurunya dibuat nih, gajinya tinggi, standarnya S2. Nah di Indonesia, kalian tahu meme yang lompat tangga itu? Oke, kalau menurut sekarang jadinya apa dengan mengembalikan basis tes? Kita punya badan independen, badan asesmen independen yang bisa menentukan ini benar-benar layak atau tidak. Nah, fungsinya di situ mengembalikan lagi responsibility peserta didik. Bukan dengan menekan peserta didik, dan bukan juga dengan membiarkan mereka dengan kapasitas yang masih tinggi dan rendah. Sekarang gue mau nanya, kalian semua peserta didik juga, kalian semua mahasiswa, siapa di sini yang nggak setuju dengan sistem zonasi? Saya. Siapa yang setuju dengan sistem zonasi? Menarik. Mantap. Nggak apa-apa. Perbedaan itu adalah hal yang menarik. Nah kita bisa lihat majority. Orang bisa sadar kalau ini there is something problem. Jadi ya dengan badan assessment itu kita bisa terapkan ketika sistem ini udah dibenerin dengan baik. Kalau semua infrastruktur udah merata, kita bisa pakai zonasi. Tapi dengan badan assessment, guru itu nggak lagi punya tanggung jawab, nggak lagi harus. Kalian pernah ngobrol sama guru? Ngerasain nggak beban moral mereka ketika harus naikin anak SMA yang nggak bisa baca untuk naik kelas? Betul, dari guru mbak ya? Guru, nah dari tadi lu dengar gak baik? Iya, betul. Guru kayak mereka, oke udahlah gaji kecil katanya. Betul lagi ya? Makanya gue melakukan itu semua dan gue menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar bold, gak diplomatis. Gue siding, gue ngomong A, B, C, D, E bukan tanpa data atau berdasarkan emosi doang. Karena gue mendengarkan ibu-ibu guru seperti ini. Tepuk tangan dong untuk guru yang luar biasa. Itulah kalian. Iya, mari kita coba untuk melakukan sesuatu tentang ini. Gitu sih. Oke Mas Mul, Yono. Salah. Mulia. Oke, pertanyaan terakhir. Bang, overtime bang, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ayo Mbak, terakhir.
runner. Come on. Oke, perkenalkan sebelumnya, saya Ika Hasana, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, sebelumnya saya melihat gebrakan-gebrakannya Bang Ferry ini ya, pertama terkait pinjol, judol gitu, sekarang gebrakannya terkait persantetan gitu ya. Pertama saya ingin tahu update-nya udah sejauh apa nih, kan tujuannya Bang Ferry pasti kan ingin memerdekakan kita semua dari santet-santet itu, dan sudah sejauh apa, apakah itu semakin buruk atau semakin baik. Kedua, terkait situasi pendidikan di Indonesia ini, saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju dengan zonasi itu sendiri. Hanya gitu ya, melihat realitas itu semua, saran Bang Ferry untuk pendidikan kedepannya, kebetulan sekarang juga kita menjejaki dunia pendidikan baru dengan menteri yang baru, seperti apa gitu Bang Ferry? Terima kasih. Semoga Malaka Project ada kesempatan untuk main ke UPI ya, karena gue pengen banget. Kalau kalian mau ngomongin nasib guru, maka libatkanlah guru. Itu yang gue pahami ya. Jangan, nggak jadi deh, banyak kan mulut lah. Oke. Sejauh mana perjuangan melawan santet ini, melawan logika mistika ini, melawan semua mitos dan tahayul ini, gue cuma bisa bilang, gue jawab singkat aja 2 cerita. Pertama, ada orang yang mengatakan bahwa selama ini bapaknya sakit dan bapaknya nggak mau dirawat, dan mereka juga percaya bapaknya kena santet atau kena jahilin oleh orang lain. Dan waktu itu dia nonton konten gue yang pertama, dan dia mulai consider, dia ngajak ngobrol keluarganya. Akhirnya bapaknya memutuskan untuk pergi ke Jakarta ke rumah sakit Darmais untuk periksa kondisi bapaknya, karena waktu itu ke 2 dokter kalau nggak salah nggak ketemu tuh, makanya mereka percaya santet. Nah di situ baru ketahuan kalau ternyata kanker usus. Jadi ya terima kasih banyak segala macam, karena masih bisa ditolong, masih bisa diselamatkan. Kedua, kemarin baru juga masuk, Bang, makasih banget, sekarang kondisi gue udah membaik, gue gak lagi ngeliat halusinasi, gue gak lagi melihat tekanan, gue gak lagi ngerasa ada hantu di sekitar gue, karena akhirnya setelah gue nonton konten gue putuskan untuk berobat ke psikiater, dan sekarang udah mulai ada hasil. Itu gue nggak perlu 100 juta atau 200 juta orang berubah, 1 orang aja gue udah senang. Makanya ini yang ngasih gue energi untuk melakukan semua hal itu sih. Kedua, masalah bagaimana dengan sistem pendidikan dan menteri yang baru, kita berharap tentu yang terbaik. Tapi kalau harus pilih satu hal yang gue pengen banget terwujud sekarang adalah kenaikan gaji guru. Dengan kualifikasi yang benar, dengan standar yang benar. Maksudnya gue gini, guru ketika mereka bisa ada S2 dan lulusan S2, mungkin gajinya bisa jadi gaji pegawai negeri tertinggi di Indonesia. Bayangin, ketika guru bisa dapatin gaji misalkan 40 juta, 50 juta, nggak masuk ITB, mereka masuk UPI, nggak masuk pertambangan, nggak masuk STAT, masuk UPI. Nah itulah yang terjadi di Finlandia, teman-teman. Karena guru itu dianggap sebagai profesi yang bergengsi, dengan uang yang bagus, dengan penghasilan yang layak. Jadi talent poolnya itu dapat yang terbaik gitu. Sama kayak kenapa orang masuk ITB, apakah ini meneruskan semangat Bung Karno? Tidak, karena gue bisa kerja di pertambangan. Benar anak ITB? Lu pikir kenapa gue milih STAN? Apakah ini mengabdi ke negara? Tidak. Saya mau jadi pegawai Kementerian Keuangan. Syukur-syukur masuk pajak. Ternyata nggak masuk, masuknya sekjen, nggak masuk istri gue, sama aja. Jadi ya itu tuh hal yang terukur, benar-benar terukur. Makanya kenapa gue mendukung kenaikan gaji guru dengan standar yang benar. Misalnya sertifikasi yang benar atau kualifikasi pendidikan yang benar, maka kita nggak akan bisa pendidikan kita lebih bagus kalau pendidiknya tidak dibekali dengan baik, tidak didorong dengan baik. Jadi itu yang paling pertama yang gue harap bisa terjadi dalam UPN. Oke, tepuk tangan. Karena saya jadi Bang, tolong jawabnya singkat aja ya Bang. Ini prompternya kayak gitu. Oke, terima kasih semua. Terima kasih sudah datang di Malaka Ghost to Campus. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di event selanjutnya.
lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ferry Irwandi. Ya, jadi gue baru aja beres acara Malaka Project dan masih aja ngantri. Ini udah jam 9:30 kayaknya. Ya, udah banyak banget website yang gue dapet, dan ya mungkin gue bukan siapa-siapa sekarang, tapi suatu saat gue akan jadi seseorang. Dan yang bisa gue dapet dari acara kali ini adalah bahwa semua orang itu punya mimpi besar. Semua orang mungkin mau ada yang kecil, tapi yang gue percaya adalah semua orang pasti akan berdampak besar, atau semua orang itu dilahirkan untuk hal-hal yang besar. So, ya, ini bukan hanya sekedar seminar atau mungkin acara-acara kecil, tapi ini adalah mungkin bisa dibilang suatu perubahan dan impact yang sangat besar kepada banyak orang. Dan gue yakin kedepannya Malaka Project ataupun mungkin diri gue sendiri itu akan ya bisa berkembang lebih bagus lagi dan mungkin lebih besar lagi. Gue bukan siapa-siapa sekarang, tapi gue akan jadi seseorang one day. Itu aja. Kalian bisa lihat cuplikan mungkin video-video pendek dari yang tadi gue rekam itu. Gak semuanya tuh bisa masukin karena ini cukup panjang. Kalau gue harus pegang kamera terus-terusan ya gue gak bisa menikmati acaranya. Mungkin sih gitu aja. Nanti kalau misalkan gue bisa ada waktu untuk bercerita lagi tentang apa yang gue dapetin hari ini, gue akan cerita lagi di video-video setelah ini. Jadi, ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you again suatu saat, nggak tahu, setelah video ini. Jadi